di seleksi SEA Games yang 2023 saya sempat kecoret di detik-detik akhir 1 minggu sebelum berangkat. Ya udah kayak aku udah niatin dalam hatiku buat balas dendam gimana caranya bisa masuk ke tim. Di GTV Ya, Sport. GTV Sport. Oke. Nah, kita kan tadi udah membahas tentang cerita perjalanan dan sebagainya. Pernah nggak sih kamu mengalami hampir menyerah di dunia ini? Pernah waktu di seleksi SEA Games yang 2023 saya sempat kecoret di detik-detik akhir 1 minggu sebelum berangkat. Itu rasanya kayak udahlah, udah capek banget kayaknya. Udah kayak mau menyerah aja gitu. Oh, berarti sebelum 2024 udah pernah ikut yang di 2023 ya? Iya. Yang sebelumnya? Iya. Dan itu kecoretnya hamin 1 minggu? Iya, hamin 1 minggu. Karena apa? Performa atau apa? Nggak tahu saya. Ya menurut pelatih lah yang terbaik. Menurut pelatih, berarti tiba-tiba kayak dicoret gitu aja? Ya kan sisa 13 pemain. Ya. Kan harus dicoret 1. Ya yang dicoret saya akhirnya. Udah sempat nyerah itu dan sempat pengen kayak males gitu nggak rasanya setelah itu latihan hoki? Kalau males sih nggak, tetap semangat buat membuktikan itu. Dan cuman sempet sakit hati aja gara-gara dicoret itu. Sempat sakit hati karena dicoret. Terus akhirnya coba ikut lagi di 2024 ya. Tapi emang udah bertekad waktu dicoret di 2023 harus ikut yang 2024 gitu. 2025. Oh iya 2025. Kan seleksinya 2024 kan ya? Iya. Ya, ya udah kayak aku udah niatin dalam hatiku buat balas dendam gimana caranya bisa masuk ke tim. Nah, ini teman Warta, balas dendam itu nggak semuanya buruk gitu ya, tapi bisa dijadikan motivasi juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah tertolak ya, itu bukan alasan untuk menyerah, bener nggak kalau kayak gitu ya? Kalau atlet ya, latihannya apa aja sih? Kan kita yang teman-teman tahu kalau misalkan kita olahraganya ini, ya udah latihannya itu aja gitu, nggak perlu latihan fisik yang gimana-gimana. Atau olahraganya misalkan bulu tangkis, tenis, hoki, ya udah latihan itu aja gitu. Kalau Yuan sendiri tipsnya, latihan fisik apa aja yang dilakuin? Kalau latihan fisik udah ada kan dari program timnas. Setiap jam 5 pagi lari minimal 5 kilo lah. Tapi kadang pernah sampai 8, 9 gitu, 9 kilo. Oke. Kecepatannya bebas? Pace-nya bebas? Pace-nya tergantung pelatih. Kadang 5, kadang 4. Pace 5, pace 4. Luar biasa guys. Pace 5, pace 4. Berarti gak pernah ini ya, lebih besar dari pace 5 gitu gak ada? 6, 7 gitu gak ada? Gak boleh, dimarahin. Gak boleh? Iya. Itu gimana ya, orang gak bisa ngebayangin ya gimana heart rate-nya kalian, apalagi kalau cuacanya panas ya. 5, 4. Terus apalagi tadi jam 5 ya. Lari ya kan 5 kilo. Habis itu langsung ke lapangan, latihan kayak teknik atau game plan gitu semuanya. Habis selama berapa jam? Selama 2 jaman. 2 jam. Ya. Terus lanjut lagi nge-gym selama sejam lah. Nge-gym lagi selama sejam. Itu wajib semua harus ikut ya? Wajib. Maksudnya harus mengikuti program latihan yang diberikan ya berarti ya? Iya wajib. Oke. Terus habis itu? Siangnya rest. Terus lanjut lagi jam 2 sampai jam 4 latihan di lapangan aja. Oh my god, aku bisa bayangin waktu kamu dicoret itu gimana sih capeknya. Itu kan kamu udah mengikuti program latihan yang itu tadi ya, dari pagi sampai siang terus dicoret. Pasti sakit hati sih, tapi alhamdulillahnya udah lolos ya di 2024. Itu tadi kan waktu di training center ya, waktu di TC ya. Iya. Kalau harian selama Yuan di Surabaya, di Gersik ya, di Gersik itu apa aja yang dilakuin program latihannya? Kalau program latihan di rumah biasanya cuman kayak latihan sama stick, stick buat ngasah skill, sama terkadang juga jogging gitu. Jogging juga tetap oke.
Terus nutrisi makanan juga pasti harus dijaga dong ya kan. Gimana menurut Yuan program makannya kayak gimana sih? Boleh dong di spill ke teman-teman. Kalau makan sih biasanya saya makannya bebas makan apa aja, tapi tetap disupport sama suplemen vitamin gitu. Berarti makannya bebas tapi olahraganya juga tetap harus disiplin gitu ya, dan sama support vitamin juga. Waktu di sana atau mungkin selama Yuan tanding deh, pernah nggak sakit gitu menjelang tanding? Kalau sakit menjelang tanding kemarin nggak pernah. Nggak, sebelumnya juga pertandingan yang lain-lainnya? Pernahnya waktu melakukan tur luar negeri itu. Oh, ada tur luar negeri. Bentar. Coba ceritain apa tuh, dalam rangka apa itu tur luar negeri? Ya persiapan SEA Games ini dari awal tahun 2025 Januari itu tur ke Polandia sama ke Ceko. Oh, ke Polandia sama ke Ceko. Itu seluruh atlet yang akan dikirim ke SEA Games berarti ya? Enggak, bukan. Bukan, itu buat atlet hoki aja. Cuman untuk hoki aja. Maksudnya tur itu apa? Apakah kalian kayak ibaratnya apa ya? Studi banding kah di sana dengan hoki yang di sana atau gimana? Ya kayak melakukan sparring aja sama negara-negara sana. Oh gitu, ke Polandia sama ke Ceko ya? Ya, ke Polandia. Berapa hari di sana? Selama 1 bulan. 1 bulan? Ya. Luar biasa, berarti SEA Games ini benar-benar membawa kamu berkeliling kemana aja ya? Iya, kemana aja, nggak ke itu aja. Ada tur kayak ke Malaysia, ke Kazakhstan, ke Spanyol sama Jerman. Wah, itu udah hampir keliling dunia, luar biasa. Pertama kalinya dong menginjak Spanyol atau negara-negara yang kamu sebutin tadi? Iya, pertama kalinya. Wah, keren. Nah teman-teman, itu tadi cerita perjuangannya, pasti nggak mudah ya. Dan sampai detik ini Yuan mungkin karena udah passion ya. Bentar, aku belum nanya tadi. Orang tua kamu gimana? Mendukung banget nggak kamu di sini? Iya, mendukung sekali. Dari awal. Dari kecil udah didukung. Kalau kan di hoki ada peralatannya sendiri kayak stick atau deker. Dari kecil udah dibiayain lah buat beli itu semua. Udah disupport ya berarti ya. Terus pernah nggak waktu kecil tuh kepikiran pokoknya aku harus deh masuk di tim nasional hoki ini tuh? Awalnya nggak sempet kepikiran kayak gitu. Makanya aku ngambil kuliah di sini, soalnya kayak buat plan B lah kalau misal aku nggak jadi apa-apa di hoki. Tapi ternyata tiba-tiba waktu kuliah di sini tiba-tiba dipanggil buat timnas ya. Gak ada yang tahu. Alhamdulillah, emang jalan manusia ya guys, kita nggak ada yang tahu. Dan selain itu juga Yuan pasti di sini dapat banyak pengalaman juga, dapat teman-teman baru, dapat ilmu, belajar bersosialisasi dengan dunia di luar hoki ya. Berarti sekarang PP Gersik Surabaya. Sekarang PP. Ya. Kalau kuliah PP ya. Dari dulu emang PP. Dari dulu PP. Dari dulu PP. Well, tadi Yuan cerita banyak hal banget, didukung sama keluarga, support keluarga itu penting banget nggak menurut kamu? Penting banget. Penting. Kalau misal kita lagi jatuhnya gitu, pasti keluarga yang support kita. Pasti keluarga yang nomor 1 ya. Berarti bisa dibilang Yuan cukup deket ya sama orang tua ya. Iya. Oh iya, kamu tuh awalnya banget gitu ya jatuh cinta sama hoki tuh waktu apa sih lagi ngelihat apa gitu? Awalnya kan cuma nyobain olahraga itu. Lama-lama kan kayak kok suka, nyaman gitu sama olahraga ini, cocok lah. Akhirnya dari Gresik itu kekeluargaannya kan hebat banget, kuat. Oke, berarti teamwork di sana, kerekatan antar anggota pemain tuh juga bener-bener rekat banget ya, saling support ya. Itu yang dirasain di hoki. Yuan berharap banget gak sih kalau misalkan hoki itu bisa lebih populer lagi di Indonesia? Karena kayak yang kita tahu ini kan bukan salah satu olahraga yang banyak penggemarnya ya. Kayak yang sekarang yang lagi hits itu mungkin lari gitu kan, tenis, olahraga, sepak bola gitu ya yang hits. Yuan berharap banget gak sih kalau hoki ini juga semakin banyak yang mengenal?
saya berharap juga bisa memperkenalkan hoki ke Indonesia ini, di Indonesia ini, biar semakin populer, semakin banyak lagi atlet-atletnya. Oke. Tapi sekarang menurut Yuan sudah cukup banyak pengikutnya lagi nggak? Maksudnya apakah regenerasi ya kan? Pasti kan nanti dari Yuan ada adik tingkatnya yang ikut hoki atau apa dari klubnya, itu udah semakin banyak nggak? Udah semakin banyak sekarang. Setiap daerah udah ada hampir lah. Sekarang ada daerah baru kayak NTB, ada Lampung, ada. Oh, udah sampai di pelosok-pelosok ya? Iya, ada. Tapi ini berarti terkoneksi dengan yang di Gresik ya? Maksudnya Yuan kok sampai tahu di NTB ada, di Lampung ada, kayak gitu-gitu? Soalnya pernah ada kejuaraan gitu, yang kayak Prapon kan dari daerah-daerah seluruh Indonesia yang ada hokinya, bermain di sana kan, buat ikut seleksi ke PON. Oh gitu, berarti kenalannya dari teman-teman atlet yang ada di sana, yang di Prapon itu tadi ya. Oke. Well, apa sih kata-kata, maksudnya apa ya, pegangan yang sampai sekarang Yuan tuh selalu yakini hingga mengantarkan Yuan ke kesuksesan yang sekarang? Motivasi apa? Motivasi ya tetap kayak jangan pernah menyerah lah dalam diri aku sendiri. Soalnya dari jangan menyerah itu pasti bikin aku bisa balik lagi ke tim. Kayak yang dulu pernah kecoret, sempat hampir menyerah, akhirnya tetap semangat dan akhirnya bisa masuk tim. Alhamdulillah. Jadi itu ya guys, jadi kata-kata yang kayaknya udah banyak banget yang ngulangin, kata-kata yang sudah sangat familiar, jangan pernah menyerah. Tapi ternyata gak semua orang itu bisa mengaplikasikan arti dari kata jangan pernah menyerah. Kita cuman selama ini denger aja, denger, tapi belum tentu semua orang bisa mengaplikasikan kalimat jangan pernah menyerah ini. Itu adalah pegangan Yuan selama dia menjadi atlet di hoki 9 tahun. Itu bukan waktu yang singkat untuk menekuni sebuah hobi, menekuni sebuah bidang. Bukan waktu yang, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi dia benar-benar ulet, tekun hingga saat ini 9 tahun. Kedepannya Yuan ada gak sih cita-cita kayak pengen jadi pelatih gitu, agar hoki ini semakin banyak yang dikenal? Kalau cita-cita sekarang masih tetap pengen jadi pemain timnas, menjadi juara Asia, menjadi tim yang ikut di World Cup. Dan untuk saya pribadi, saya ingin bermain di liga-liga Eropa. Di liga-liga Eropa? Ya. Pernah nggak ada tim hoki Indonesia yang ke Liga Eropa? Kalau perwakilan atlet pernah ada 2 yang bermain di Liga Ceko. Oh, di Liga Ceko. Ya. Oke. Nah itu tadi sedikit cerita dari Yuan tentang dia apa sih gambaran kedepannya. Ternyata dia masih berharap untuk bisa mengikuti liga-liga berikutnya. Yuan boleh dong ditunjukin ini, dipakai medalinya ke arah kamera, lihat ke arah kamera sana. Nah guys, ini luar biasa sekali kebanggaan dari Gresik. Gresik itu kalau di Jawa Timur itu bukan kota yang gede banget, tapi ternyata menyimpan potensi yang luar biasa. Ada banyak atlet-atlet berbakat di sana yang menekuni dunia yang mungkin jarang terdengar, jarang dan tidak cukup populer di Indonesia, hoki. Nah kalau misalkan teman-teman pengen kenal Yuan lebih jauh, ada Instagram atau sosial media apa gitu gak sih? Ada Instagram. Instagram saya Yuan Jody.
YUANJODIE. Oke, ntar ditulis ya di layar Yuan Jodi ya buat teman-teman yang mungkin pengen mengulik, penasaran, pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang dunia hoki, boleh banget langsung ke Instagramnya Yuan Jodi gitu. Terus terakhir deh pertanyaan tentang kampus Merah Putih. Setelah tadi kan akhirnya katanya plan B, nyesel nggak waktu udah masuk sini? Atau nyesel salah pilih jurusan atau gimana? Ya, nyesel salah pilih jurusan. Tapi nyesel nggak nyesel salah pilih kampus kan? Nyesel nggak? Enggak. Terus menurut kamu dosen-dosen kamu support nggak kamu di hoki? Atau kamu yang tertutup nih, jangan-jangan nggak menceritakan? Ya mungkin gitu, saya yang tertutup. Jarang menceritakan itu. Jarang menceritakan. Ya. Tapi akhirnya waktu kamu ngabarin kampus menang, itu kamu emang excited, emang bener-bener pengen ngabarin? Ya pengen ngabarin agar gimana ya, agar kuliah saya atau apa gitu dapat harapannya dipermudah. Iya, karena kan sekarang prestasi di dunia akademik itu juga sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi harapannya itu tadi ya, berarti pesannya Yuan untuk kampus Merah Putih semoga dimudahkan gitu ya kuliahnya ya. Oke, semoga ya, semoga didengarkan ya sama dosennya. Baik, Yuan terima kasih banyak sudah datang ke studio Warta 17 Agustus. Terima kasih juga teman-teman Warta yang sudah menonton podcast sesi kali ini bersama dengan peraih medali emas dari kampus Merah Putih Untak Surabaya Prodi Teknik Industri. Semoga bisa jadi motivasi untuk teman-teman lainnya, khususnya teman-teman mahasiswa dari Untak Surabaya. Yuan ini adalah satu dari ratusan mahasiswa Untak Surabaya yang berprestasi di kancah nasional, di kancah internasional, dan prestasi-prestasi lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam Kampus Merah Putih. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Bye.